Karena di Srandil ini adalah orang beribadat kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi melalui perantaraan Eyang Esmoro dan pangreh gaib yang lain di Srandil. Banyak orang yang tidak tahu ke Srandil itu bagaimana ritualnya. Nah, ini yang perlu mereka itu tahu supaya apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Di Srandil itu yang utama kalau berdoa kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi melalui perantaraan mereka itu ada urut-urutannya. Kalau kita masuk di situ, pertama adalah akan bertemu beberapa hal, ada patung kiri kanan dan sebagainya, ada nama tertentu, tetapi kita pertama-kali harus menuju ke tempat Syekh Sultan Murahidin. Dan setiap malam Jumat Kliwon itu adalah yang hadir cukup banyak. Mungkin mobil nggak kurang dari 50 hadir di situ. Orang yang pakai mobil, yang pakai motor lebih ratusan pakai motor. Jadi cukup banyak. Kalau dari tahun sebelum merdeka sampai sekarang itu yang hadir banyak sekali, itu jelas bahwa itu terbukti. Kalau nggak terbukti orang nggak ada yang ke situ lagi. Salam Rahayu Romo Sabdo. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dalam video-video Nuswantoro saya perhatikan cukup sering Romo menyinggung, menceritakan tentang Srandil. Tetapi Romo, barangkali ada hal-hal menarik dari Srandil yang kami tidak tahu, yang kira-kira Romo pirsa yang seharusnya kami ketahui. Menapa Romo? Ya, di Srandil ini sebetulnya ada dua hal. Satu, orang mengunjungi ke Srandil adalah tentang keduniawian. Kedua, mengunjungi sekitar Srandil adalah untuk mencari pencerahan spiritual. Memang kalau yang saya dengar Romo, Srandil itu sudah terkenal sejak lama. Banyak sekali orang berduyun-duyun, berbondong-bondong mengunjungi Srandil, terutama di hari-hari yang istimewa, termasuk kalau Satu Suro. Yang saya dengar itu mereka datang rata-rata motifnya adalah untuk mencari pesugihan Romo, seperti yang tadi sedikit disampaikan oleh Romo bahwa hal-hal yang bersifat keduniawian yang dimaksud antara lain kan pesugihan gitu Romo. Sebetulnya bagaimana Romo itu? Ya, sebetulnya soal pesugihan ini memang kalau kita tanyakan kepada masyarakat umum, entah kalangan orang Jawa maupun orang Tionghoa yang ke sana, ya disampaikan bahwa ke Srandil ini orang-orang itu pada mencari pesugihan. Sebenarnya tidaklah begitu, karena di Srandil ini adalah orang beribadat kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi melalui perantaraan Eyang Esmoro dan pangreh gaib yang lain di Srandil. Banyak orang yang tidak tahu ke Srandil itu bagaimana ritualnya. Nah, ini yang perlu mereka itu tahu supaya apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Di Srandil itu yang utama kalau berdoa kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi melalui perantaraan mereka itu ada urut-urutannya. Kalau kita masuk di situ, pertama adalah akan bertemu beberapa hal, ada patung kiri kanan dan sebagainya, ada nama tertentu, tetapi kita pertama-kali harus menuju ke tempat Syekh Sultan Murahidin. Saya pertama kali ke situ juga
tak suruh bimbing juru kunci, kira-kira ya entah 10 tak sekitar 7-8 tahun yang lalu. Nah, tapi juru kunci pun tidak terlalu tahu sebetulnya waktu berikutnya setelah saya ngesti sendiri. Nah, saya pertama adalah akan bertemu siapa itu Syekh Sultan Murahidin. Ternyata Syekh Sultan Murahidin adalah seorang pangeran yang punya ketinggian mungkin tidak mencapai 170 cm. Tidak tersenyum dan melihat kita itu dengan tatapan yang cukup tajam. Nah, ternyata apa pesan yang disampaikan oleh Syekh Murahidin? Kalau mau datang kepada saya, kamu adalah orang yang tulus dulu. Kalau tulus hatimu, datang menghadap saya. Kalau tidak tulus, jangan menghadap saya. Itu intinya. Jadi saya bertemu beliau, ya dapat pesan seperti itu. Langkah berikutnya setelah ke Syekh Sultan Murahidin, kita adalah ke Eyang Sukmo Sejati. Ini orangnya tinggi, halus, murah senyum, sangat luar biasa. Eyang Sukmo Sejati ini kita datang ke situ disambut dengan senyum. Beliau menyampaikan, ya terima kasih engkau berkenan datang ke sini. Saya adalah orang yang mengatur struktur pemerintahan. Kalau digampangkan ceritanya. Jadi beliau adalah yang mengatur struktur pemerintahan. Yang mau jadi siapa, yang tidak jadi siapa, itu ke Eyang Sukmo Sejati. Jadi kalau ada yang ingin punya hajat tertentu, ya harus sebaiknya ke Eyang Sukmo Sejati. Tapi membersihkan hati dulu, sowan Syekh Murahidin, karena memang urutannya begitu. Eyang Sukmo Sejati senang dan dia sampaikan apa yang memang harus dilakukan. Jadi kalau ke situ dia senang, dia akan sampaikan bahwa kalau nanti apakah yang diinginkan itu bisa tercapai atau tidak, ada gambarannya di situ. Nanti akan ada gambaran yang diberikan oleh Eyang Sukmo Sejati. Nah, berkunjung ke situ berikutnya yang harus dikunjungi adalah Nini Dewi Tanjung. Nini Dewi Tanjung itu di sebelahnya Eyang Ismoyo. Nah, dia ke situ, dia sebagai ibu kita dan kita harus menyampaikan apa yang kita inginkan ke situ, minta perlindungan atau minta pengayoman sama ibu. Dan ibu orangnya sangat baik, sangat membantu pada orang-orang yang ingin minta perlindungan beliau. Jadi ini semua adalah cahaya ilahi, di mana bahwa kita mohonnya tetap pada Tuhan, tetapi melalui cahaya ilahinya, dan kita ngesti untuk bertemu beliau dan beliau hadir. Dia selalu hadir di situ. Bagi teman-teman yang bisa bertemu pasti akan ketemu dan bisa hadir. Ya, Ibu Nini Tunjung Sari itu cukup tinggi, mungkin sekian 167, cukup cantik, yang Tunjung Sari. Setelah itu kita menghadap Eyang Ismoyo. Eyang Ismoyo itu di situ di Sandil yang ada patungnya adalah Eyang Ismoyo dan Syekh Murahidin, ada patungnya. Nah, kita Eyang Ismoyo masuk di gua di situ, di mana di gua inilah dulu orang-orang mendapatkan wahyu Eyang Ismoyo yang membawa ajaran Eyang Ismoyo. Banyak ajaran itu di situ. Nah, Eyang Ismoyo inilah kita menyampaikan apa kita keinginannya, unek-uneknya. Setelah ke Syekh Murahidin kita sudah berniati bahwa kita membersihkan hati, akan bersih hati saya, akan melakukan apapun yang terbaik apabila dikabulkan. Ke Sukmo Sejati dia diberitahukan, ya kamu sebaiknya besok menjadi begini, enggak hanya struktur pemerintahan, kalau di swasta pun dia akan mendapatkan struktur, kamu besok akan mencapai di situ. Eyang Tunjung Sari, Ibu Tunjung Sari memberitahukan, ya kami melindungi dan akan memberikan pengayoman kepada kamu. Nah, Eyang Ismoyo ini kita sampaikan keinginan kita Eyang Ismoyo sebagai cahaya ilahi. Di situ Eyang Ismoyo akan memberi sanepo atau jawaban. Kita bisa setelah menghadirkan beliau berpakaian apa.
Jadi bukan berpakaian sebetulnya. Kulitnya warnanya apa? Merah, hitam, putih, atau bercahaya. Nah, disitulah gambaran yang jelas yang kita terima. Kalau hitam, yang jelas hati kita masih hitam. Sebaiknya kita mengulang ke sana. Hati kita niatnya tidak baik menghadap ke situ. Kalau bisa bertemu yang Ismoyo, kita hitam. Kalau warnanya merah, kita masih tergantung 4 nafsu kita, ya nafsu hufiyah, luamamah dan sebagainya. Belum bisa menghilangkan nafsu. Kalau kita ketemu beliau udah pakai bercahaya seperti embun pagi atau seperti putih bercahaya, itu berarti kita diterima. Kita tinggal minta apa yang kita inginkan. Apakah bisa minta pesugihan? Ya jangan minta pesugihan. Minta sesuatu pekerjaan supaya berjalan lancar, sehingga harta akan ada. Bukan minta pesugihan terus hal-hal yang lain yang gaib, tidak itu. Diminta supaya kita bekerja lancar, bisa naik jabatan dan sebagainya. Berikutnya setelah itu adalah kita berputar sana, terakhir namanya ada saudagar Dampu Awang. Nah, di saudagar Dampu Awang inilah yang megang uang. Beliau memang saya mengesti di situ, memang warga keturunan yang Dampu Awang itu. Nah, dia selalu tersenyum, senang dan senang bercanda. Kalau minta dikasih, mau segini mau enggak, segini mau enggak. Nah itu. Kalau memang niatnya itu minta kerezekian yang seperti itu luar biasa. Nah itulah ke Dampu Awang setelah bilang saya sudah minta ke Eyang Ismoyo, sudah diberikan izin atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya bisa seperti ini. Dampu Awang akan memberikan. Itulah yang ada. Jadi bukan ke sana cari pesugihan murni, tetapi adalah meminta restu supaya mendapatkan hal yang diinginkan. Mungkin perlu saya konfirmasi Romo, kalau tadi disampaikan Romo bahwa yang ke situ tuh ada yang motivasinya duniawi, ada juga yang spiritualitas gitu ya. Urutan ritual yang dilakukan seperti disampaikan Romo tadi itu berlaku untuk keduanya gitu Romo? Bukan, itu hanya untuk yang duniawi. Jadi itulah, nanti kalau duniawi ini sudah tercapai atau sudah seperti itu ada gambaran tetapi belum tercapai, sudah ke situ 7 kali atau belum tercapai, itu ada nanti naik ke atas. Disebut di situ adalah tulisannya Eyang Langlang Buana. Sebetulnya Langlang Buana itu adalah beliau yang hadir sebagai cahaya ilahi, bisa kemana saja ngelanglang buana. Tapi orang percaya itu Eyang Langlang Buana, ya terserah. Jadi di situ adalah roh sucinya Eyang Ismoyo. Disitulah kita bukan mengadu diri, tapi kita ke situ. Tapi kalau ke atas itu memang kita ada, ya dipercaya oleh orang yang ada di situ bahwa ada ya sedikit ubur rampe yang harus disampaikan, karena memang menghadap yang menjadi roh sucinya. Ubur rampenya ya sederhana, tidak seperti yang aneh-aneh di situ. Kemudian Romo, kalau seseorang sudah melakukan ritual seperti yang Romo sampaikan tadi, sejauh yang Romo pirsa, apakah ada buktinya Romo? Apakah ada hasilnya? Nyata apa enggak hasil dari ritual tersebut? Ya dari di Gunung Serandil itu ada sejak sebelum merdeka sampai sekarang. Dan setiap malam Jumat Kliwon itu adalah yang hadir cukup banyak. Mungkin mobil nggak kurang dari 50 hadir di situ. Orang yang pakai mobil, yang pakai motor lebih ratusan pakai motor. Jadi cukup banyak. Kalau dari tahun sebelum merdeka sampai sekarang itu yang hadir banyak sekali, itu jelas bahwa itu terbukti. Kalau nggak terbukti orang nggak ada yang ke situ lagi. Dan di situ selain itu yang 5 saya sampaikan, masih ada beberapa hal yang memang 2 hal yang perlu dikunjungi atau tidak, tapi saya kira perlu dikunjungi untuk yang sederhana hidupnya. Satu adalah batu yang wujudnya sebatu, tapi di situ adalah pancaran cahaya ilahi. Diperlukan bagi mereka yang 1 sulit jodoh, 2 sulit anak, 3 keluarganya selalu bertengkar. Nah, itulah yang berhubungan dengan kekeluargaan. Nah, itulah hadir ke situ. Minta kepada Sang Cahaya Ilahi untuk memberikan hal itu. Jadi sulit punya anak, ya ke situ minta kepada Tuhan melalui perantaraan hal itu. Sulit mencari jodoh, ya minta kepada Tuhan dan datang ke situ.
Kalau keluarga bertengkar terus ya minta sama Tuhan dan datang ke situ. Di sampingnya itu ada lagi sebuah gua kecil gitu. Kalau kita sebut itu dapur gitu. Jadi untuk warga yang sederhana, yang belum kaya-kaya raya gitu, sebagai petani, nelayan dan sebagainya, nggak ada salahnya kalau ke situ adalah berdoa kepada penguasa dapur dunia. Nah, disitulah kita akan mendapatkan rezeki kita itu selalu muncul dan tidak habis-habisnya. Jadi tiba-tiba saja ada diberikan suatu ya penghasilan tambahan atau apa yang tiba-tiba kita tidak tahu asal usulnya. Jadi itulah yang utama di situ yang memang harus dilakukan itu. Kalau setelah melakukan itu semua adalah ritual berikutnya yang harus dilakukan ada mengelilingi Gunung Srandil berlawanan dengan arah jarum jam. Banyak sekarang orang yang ritual di situ mengelilingi Gunung Srandil dengan arah jarum jam. Hampir boleh dikatakan nggak ada gunanya. Kedua, tidak boleh menyalakan lampu, senter, dan sebagainya. Dan ketiga, tidak boleh berbicara, hanya menyebut apa yang diinginkan. Supaya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah keliling dalam arti yang selalu ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11, terserah sekuatnya badan. Itu yang harus dilakukan oleh mereka untuk mencapai apa yang diinginkan di situ. Jadi kalau dikatakan mencari pesugihan, ya boleh dikatakan, boleh saja, tetapi bukan pesugihan dalam arti perpikiran yang tidak bagus, ibaratnya dikasih tuyul atau jin nanti dapat sugih, tidak. Jadi itu cahaya ilahi hanya memberikan restu bahwa kamu besok akan seperti ini dan kamu harus lakukan ini. Kalau memang puasa harus lakukan puasa, nanti yang semuanya akan memberitahukan apa yang harus dilakukan puasa dan puasa. Misalnya, nah itu akhirnya akan tercapai apa yang dia inginkan. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.